got a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be saying over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go, I don't wanna let you go. Nah. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow, 'cause you're in my head. Halo, perkenalkan, nama saya Taufik Aksi. Saya pemilik mobil E38 seri 7 tahun 1997, warna violet di belakang saya ini, dan saya dari Jogja. Saya memiliki mobil ini sejak tahun lalu, tepatnya di awal tahun 2021. Jadi ceritanya saya memang suka dengan BMW. Terus kita coba cari, browsing segala macam, tapi saya tertariknya sama seri 7 ini karena seri 7 adalah VIP-nya mobil BMW dengan bodi besar dan panjang, dengan cc juga yang besar. Itu yang memang saya sukanya, cc besar untuk mobil. Untuk perubahan di mobil cukup banyak. Yang jelas kita rubah kaki-kaki dari velg, air sus, terus ban, shock brake segala macam. Terus ada juga di body itu kita bikin side skirt, kita bikin lip add-on. Terus ada beberapa perubahan di body, di fender, kayak gitu aja sih, nggak terlalu terlihat banyak sebenarnya. Cuman jadi memang saya pengen looknya mobil tetap terlihat klasik dengan kondisi seperti ini. Untuk tema khusus saya rasa nggak ada. Jadi memang yang jelas kita pengen mobil tetap enak dilihat di jalan, tetap bisa jalan enak juga, bisa buat touring, tapi tetap nyaman, seperti itu. Untuk waktu, memang dari pertama saya ambil mobil tahun lalu, itu mobil hampir jarang sekali saya pakai. Selalu pindah ke bengkel. Yang pertama dari bengkel kaki-kaki, terus bengkel interior, bengkel body segala macam. Itu kurang lebih makan waktu sampai setahun ini. Dan memang belum lama mobil kita pakai kemarin untuk event, dan sebenarnya masih ada beberapa PR yang harus saya detailin, terutama di interior. Karena untuk interior memang untuk nyari partnya atau kita pengen ganti gitu agak susah. Jadi tetap harus kita beberapa yang harus kita pesan dulu barangnya, kayak gitu sih Mas. Untuk kendala, yang jelas itu tadi masalah barang-barangnya yang susah dicari, part-partnya yang memang harus kita pesan dulu dan nggak mesti barangnya ada. Itu sih yang paling kendala utamanya. Masalah harga segala macam relatif lah sebenarnya. Cuman ya dibanding untuk mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil lain, mungkin memang di BMW ini agak sedikit lebih banyak gitu. Untuk mesin sama sekali nggak ada dirubah karena memang basicnya dia udah cc besar 3500 cc. Jadi saya rasa itu udah cukup untuk bawa mobil kemana-mana. Jadi saya rasa tidak perlu dirubah kalau untuk mesin. Kondisi mobil pertama kali saat kita dapat, yang jelas standar, masih OEM pabrikan seperti itu, masih pelek masih standar, belum ada set skirt. Warna juga udah seperti ini sebenarnya, cuman ada beberapa yang harus kita rapiin. Terus interior kayak gitu, ada beberapa yang jok elektrik mati, terus beberapa yang udah pecah interiornya, karena memang untuk tahun segitu, karena BMW memang
udah nggak produksi lagi kan mobil ini, jadi kondisinya ya seperti itu. Maksudnya masih layak untuk dipakai sebenarnya, cuman karena kita niatnya untuk modifikasi, jadi tetap harus kita perbaiki satu persatu. Untuk harga dapatnya kemarin masih di bawah 100 sebenarnya, mepet ke 100 kayak gitu. Cuman sampai saat ini ya udah lumayan untuk jadi seperti ini. Untuk jasa bengkelnya kebanyakan di teman-teman Jogja semua. Jadi kita ada sebuah komunitas atau perkumpulan teman-teman modif di Jogja gitu. Kita sebutnya Made in Jogja. Jadi beberapa teman di situ punya bengkel, ada yang memang suka modifikasi juga. Jadi memang kita minta tolong ke teman-teman untuk bikin mobil ini selama setahun itu. Yang masih PR ya, saya masih pengen rapi interior, terus mungkin pelek depan atau kaki-kaki depan itu pengen saya chamberin lagi sedikit lagi, karena kemarin memang kita ambil airsus dari RBFT Jakarta, mungkin agak sedikit kita custom biar bisa lebih maksimal lagi turunnya. Mungkin cuman itu sih, yang lain udah cukup. Oke, untuk melihat secara detail mobilnya, habis ini nanti kita jelaskan satu persatu dari bagian mobil ini. Oke, untuk detail dari depan, yang pertama yang kita rubah, kita tambahin ini lip depan itu custom dari fiber. Untuk bumper masih original dari BMW, grill, lampu segala macam masih original dari BMW. Jadi untuk dari depan cuman kita tambahin lip agar terlihat lebih panjang dan lebih pendek gitu. Oke, kita geser ke bagian samping. Dari samping yang paling terlihat perubahannya adalah di velg atau di kaki-kaki. Jadi kita pakai velg ring 19 dengan lebar 9,5 untuk yang depan, dan untuk yang belakang lebar 10,5. Kita pakai merek Algernon. Itu dengan ban yang depan 225/35 dan yang belakang 235/35. Terus ada lagi yang kita tambahin di sini adalah side skirt. Ini custom juga sama kayak yang depan. Ini kita bikin custom dari fiber biar terlihat lebih nempel ke lantai. Terus ada lagi kita harus merubah fendernya. Perubahannya jadi kita harus tipisin fender. Terus karena BMW itu kan PCD-nya 120 standarnya, jadi kita harus redrill ke 114 karena aku pakainya velgnya ini. Terus biar bisa slam, kita harus ngerubah kaki-kakinya atau kita bikin chamber. Habis itu untuk airsus, karena kita nggak mungkin jalan sependek ini, jadi kita pakai airsus itu dari RBFT suspension. Ada juga teman-teman yang memang beliau suka, ada supplier yang bikin ini di Jogja, karena mereka kantornya di Jakarta sebenarnya. Itu terus kita pindah ke belakang. Perubahan dari belakang yang paling terlihat di sini adalah bumper belakang. Jadi kita ini pakai bumper aslinya. Bumper asli dari BMW-nya, terus kita bikin coakan di sini dan kita tambahin muffler, 2 muffler kanan dan kiri. Karena ini cc besar, jadi terlihat lebih proper kalau kita tonjolin knalpotnya karena cc besar. Dan untuk yang lain masih emblem segala macam, lampu kanan kiri masih ori semua. Kita coba lihat bagasinya.
Jadi tabung air susnya kita taruh di dalam bagasi, terus semuanya masih ori sih, jadi kayak kunci-kunci segala macam juga masih ada di sini untuk towing segala macam. Oke, kita lanjut ke interior mungkin. Oke, kita coba ke interior. Untuk tambahannya yang paling ini adalah kontrol untuk naik turunin air susnya. Jadi ada remote di sini untuk kita cek tekanan udara di air susnya, naik turunnya lewat sini. Terus untuk yang lain masih standar semua, untuk setir, semua panel atau dashboard segala macam masih standar semua. Tapi kemarin karena kita dapat barangnya masih standar, jadi saya cuman ngerapiin jok, kita bikin lebih kencang lagi, terus lantainya kita bikin kembali ke ori lagi, jadi blue through lagi, karena memang sebenarnya lantai terus door trim itu semuanya kemarin blue through kayak gitu. Kecuali untuk jok memang kita standar, dan warnanya pun juga warna standar, nggak ada yang kita rubah. Plafon tetap warna seperti ini, setir juga tetap ini, bahkan dari audio segala macam saya pengennya tetap ori. Ini masih pakai panel-panel ori dari BMW 1997. Terus untuk ini juga masih pakai kaset segala macam kayak gitu. Tapi saya tambahin Bluetooth di situ biar nggak terlalu ribet, karena nyari kasetnya susah. Saya tambahin Bluetooth di belakang, jadi kita bisa play musiknya dari Bluetooth. Cuman untuk panel-panel dan dashboard kita nggak ada yang kita rubah, semuanya masih ori. Ini tuas persnelengnya kita Matic. Di mobil ini memang dengan cc besar dan transmisi Matic, ada cruise control juga. Dengan untuk tahun mobil yang 1997 saya rasa ini udah sangat cukup untuk kita pakai jalan jauh di tahun sekarang kayak gitu. Oke, sekian review singkat mengenai mobil saya ini E38 tahun 1997 seri 7. Semoga menginspirasi, dan untuk teman-teman yang ingin memodifikasi mobilnya juga, semangat terus. Terima kasih.